Halo pemirsa, bersama saya Jaya di acara Titik Koma. Ada titik, ada koma. Maksudnya apa? Titik itu berarti berakhir. Kalau koma berarti lanjut. Artinya apa saudara? Bahwa ada masalah berarti ada penyelesaian. Nah, dari podcast ini kita memang mendengar apa sih masalah dan penyelesaian bagaimana, solusi seperti apa. Nah, sekarang kita tahu bahwa bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Di kemerdekaan RI yang ke-79 tahun mempunyai tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Namun kita ingin tanya nih, apakah masyarakat Indonesia sudah masa kemerdekaan? Nah, pada saat ini saya bersama para pejuang sendal jepit. Pasti bingung deh, sendal jepit maksudnya apa sih? Nah, pejuang sendal jepit ini adalah pejuang korban asuransi One Harta Life. Nah, kita mau kenalan yuk saat ini siapa aja yang hadir pada podcast pada hari ini. Bersama ini sudah kanan saya ada Ibu Tin Gustini. Ya. Selamat ketemu lagi Bu Tin. Sehat ya? Oke. Kemudian samping Bu Tin ada Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SHMH. Selamat datang. Selamat datang. Salam juga. Titik koma ya? Titik koma. Iya. Dan yang terakhir sampingnya Bapak Eron Immanuel Firmansyah. Pak Eron, apa kabar? Baik. Wah, ini tiga orang ini yang kita datang pada hari ini nih punya cerita masing-masing nih. Pokoknya kita pengen tahu sih apa sih pejuang sendal jepit itu dan sampai mana sih sekarang perjuangan dari para korban asuransi One Harta. Saya mau langsung ke Pak Eron nih, karena menarik nih, karena Pak Eron yang tahu nih asal muasal namanya apa, kenapa bisa berjuang seperti itu. Boleh singkat Pak, ceritakan bagaimana awalnya sampai terjadi seperti ini dan sampai sekarang bagaimana progresnya Pak? Saya coba jelaskan filosofi dari sendal jepit itu apa. Jadi sendal jepit itu, pejuang sendal jepit itu kita ibaratkan sebagai kita sebagai masyarakat yang tertindas. Kita sebagai masyarakat, sebagai korban yang dijolimi oleh para penguasa dan para perampok uang rakyat, yaitu Evelyn Petruska dan keluarga. Mereka membawa kabur, menjarah 15,9 triliun para korbannya. Dan kita ibaratnya filosofinya sebagai korban yang mencoba melawan suatu kekuatan besar. Tetapi kita tetap optimis dan kita terus maju karena kita percaya kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan keadilan akan kita dapatkan. Dan kita akan terus berjuang bersatu bersama-sama dengan rekan-rekan semua. Demikian kurang lebih Pak. Jadi saudara pemirsa semuanya, sendal jepit itu berbicara bagaimana perjuangan mereka untuk memperjuangkan kembalinya uang mereka sebagai nasabah One Harta. Mau lihat, pemirsa mau lihat bagaimana cuplikan perjuangan mereka selama ini? Yuk lihat sebentar cuplikan video berikut ini. Prof, boleh jelaskan sampai progresnya sampai saat ini dari persidangan, dari semuanya sampai hari ini bagaimana sih progres dari kasus ini? Apakah ada titik terang atau bagaimana? Menurut Prof bagaimana? Sebenarnya ketika saya ingin berbicara proses pengadilan ini, secara psikologi saya kadang-kala agak kurang nyaman dengan beliau karena sudah perjalanan bukan perjalanan yang nyaman tapi melelahkan ya. Demoralisasi, efek itu terjadi, ada yang emosi, marah, bahkan juga ada korban ya, teman kita, pahlawan sandal jepit itu sendiri, almarhum Dedi. Jadi dari sudut pembuktian menurut saya, ya dari sejak mediasi sampai kemudian proses pembuktian yang sekarang berjalan, tidak ada fakta, dokumen yang meragukan sedikit.
Jadi ini hanya soal kejujuran, searching for the truth. Pengadilan ini harus berlandaskan keadilan dan kejujuran. Sederhana saja kok. Para tergugat tidak perlu memberikan argumentasi, melakukan eksepsi, keberatan. Faktanya sudah terang benderang. Ya, buktinya sudah sebening kaca. Ya. Jadi menurut saya kalau para tergugat, institusi-institusi ini memiliki moral obligation, memiliki sense of justice, mestinya mempercepat prosedur itu. Jangan justru memperlumit prosedur. Kenapa saya katakan demikian? Sebagian dari korban warna harta ada dari representasi sekolah, ya, sekolah menengah yang hidupnya bergantung kepada beasiswa. Ya, kemudian ada pegawai negeri, ya, ada pegawai negeri, bahkan ada aparat penegak hukum. Cuma mereka tidak mau membuka identitasnya, dan saya juga perlu merahasiakan. Mungkin ada beban moral karena yang dihadapi adalah kolega-koleganya sesama aparat penegak hukum. Saya hanya ingin mengatakan, kalau beliau-beliau itu punya sense of justice, bagaimana kalau terjadi pada keluarga mereka? Ya, pada keluarga mereka. Nah, pada kesempatan ini memang saya mengetuk hati Bapak Presiden, ya, Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin, bahkan pemerintahan yang baru pun, Bapak Prabowo Subianto, bahkan Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden. Mudah-mudahan, dan saya percaya beliau adalah seorang academic wisdom, ya, yang bisa bijaksana menyelesaikan ini. Dan menurut saya ada prinsipnya namanya salus publica suprema lex, utamakan keselamatan masyarakat, terutama masyarakat pemegang polis asuransi. Ya, itu kan masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Ya. Dan ada satu tokoh penting lagi, Profesor Mahfud MD. Ya, yang beliau sejak jadi Menko Polhukam sudah pernah menerima, ya, audiensi masyarakat pemegang polis asuransi yang menjadi korban ini. Ya, hanya sayang pada masa beliau menjabat ini belum terselesaikan. Tapi tidak kemudian Prof Mahfud melupakan teman-teman pemegang polis wanita. Siapa tahu Prof Mahfud mau menjadi testimonial, menjadi saksi yang hadir di dalam persidangan, menjelaskan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Ini harapan. Jadi sekali lagi saya katakan, dari aspek pembuktian tidak ada lagi yang meragukan. Hanya soal komitmen dan kemauan untuk mengembalikan hak masyarakat pemegang polis asuransi. Kira-kira itu gambarannya. Sekilas Pak, yang terakhir kemarin kan yang kita tahu ada pemberitaan bahwa kemarin sidang di PN Jakarta Pusat, ya, beberapa hari yang lalu, hari Selasa. Nah, itu gimana sih situasi terakhir persidangan, nanti apa kedepannya yang akan boleh cerita sedikit ya? Ya, ini yang menarik. Ya, ini mungkin bagian dari kegelisahan. Kalau pengadilan itu diibaratkan Dewi, ya, sang Dewi keadilan. Mereka bertanya kemana sang Dewi? Ya, kenapa pertanyaan itu diinginkan? Karena mereka ingin cepat uang itu dipulihkan, dikembalikan. Maka ada sekitar 400 surat yang diajukan kepada majelis hakim yang mulia, dan itu ditulis tangan. Ya, usia rata-rata yang menulis surat pernyataan itu di atas 70 tahun. Harapan kami, harapan saya sebagai penasihat hukum, mudah-mudahan yang mulia majelis hakim, kalau tidak salah Pak Kadarisman, ya, kami percaya beliau adalah seorang hakim yang independen, hakim yang penuh dengan pertimbangan, fairness, keadilan, bisa berpihak kepada masyarakat pemegang polis asuransi Pak Warta. Itu harapan. Jadi dalam proses yang terakhir saya tidak melihat, kalaupun ada saksi-saksi yang akan diajukan, saksi-saksi itu akan menerangkan apa? Orang ini faktanya sudah ibaratnya notor feiten, semua publik sudah tahu. Ya, cuma yang common sense itu, yang masuk akal, ya kemana uang 15 triliun. Hanya bagi saya yang terpenting adalah hak pemegang polis, ya, itu dikembalikan segera. Dan saya yakin pemerintah melalui tangan pengadilan, ya, mampu melakukan. Tidak ada yang sulit. Itu masyarakat. Terus, nah sekarang saya ngobrol sama Butin nih. Butin di lapangan nih, Butin juga sebagai salah satu koordinator juga bersama rekan-rekan ya di persidangan selama ini udah bertahun-tahun ya Butin ya, nggak berasa ya. Terus kejadian sampai kemarin di persidangan. Nah, saya pengen tahu nih, bagaimana sih Bu
pendapat teman-teman atau Ibu bisa ceritakan sedikit nggak sih teman-teman, terutama juga saya lihat kayaknya di persidangan itu banyak yang ibu-ibu juga ya, yang udah tua malah ya, yang kasihan, yang mereka punya mau minta haknya tapi nggak bisa. Itu coba Ibu ceritakan dulu. Oke. Saya terjun ke lapangan dan saya menjadi mungkin salah satu tim inti ya untuk kasus ini. Hanya motivasi saya pertama sih, saya bicara pertamanya dulu. Pertama saya kurang peduli gitu. Saya kurang care dengan, ya udahlah saya tinggal menunggu saja hasilnya bagaimana prosesnya. Tapi ketika satu hari saya ikut mau audiensi ke OJK. Di sana kita datang, saya dari rumah jam 6:30 sudah pergi ke kantor OJK dengan harapan tidak kena macet ya. Jadi pagi-pagi masih segar, masih fresh, kita bisa ketemu dengan para pejabat OJK untuk audiensi. Sampai di sana satpam, kita hanya diterima sama satpam security. Dia bilang mohon maaf, para pejabat lagi tidak ada. Pertanyaan saya, gedung sebesar ini, semegah ini gitu, gak ada satupun orang yang bisa kita temuin. Dan sepertinya kita tuh dilihatnya kita seperti sampah atau apa, nggak boleh masuk ke ruangan itu. Saya bilang sama security, Mas, bisa nggak ketemu dengan siapa aja yang bisa menerima kita? Oh mohon maaf, mereka lagi di luar. Gila nggak? Sementara yang saya tahu ya, kita warga negara Indonesia yang baik, membayar pajak. Dan pajak itu saya yakin dipergunakan untuk OJK kan, salah satunya kan. Punya gedung semegah sebesar ini di Gatot Subroto ya, itu kita nggak bisa masuk. Sampai akhirnya kita bisa masuk, saya telepon suami saya bilang ke suami saya lagi di OJK, nggak dikasih pintu, boleh nggak saya pesain kaca? Bagaimanapun saya seorang istri, saya izin sama suami. Suami saya bilang silahkan pesain aja kacanya. Baik, itu saya bicara depan security. Akhirnya security, Mas denger ya, saya bilang, saya kasih waktu beberapa menit, kalau tidak diizinkan masuk saya pecahin kaca. Gak peduli gitu. Ya masa sih kita masyarakat harus mengancam, Mas Jaya? Betul. Kan paling gak mau ngancem-ngancem. Iya, itu haknya ibu loh. Betul, dengan muka jutek kan kita udah, kepala kita udah sakit loh, marah tuh sakit loh. Akhirnya kita bisa masuk ya, Peron saat itu bisa masuk gitu. Ya kita bicara apalah yang kita ini kan, walaupun sampai detik ini, sampai saat ini tidak ada ininya, solusinya seperti apa. Yang saya lihat saat itu adalah yang hadir orang tua. Ya, saya berjuang, dari situ saya punya motivasi, saya harus berjuang. Saya harus berjuang untuk mereka yang mengharapkan uang tersebut kembali untuk hari tua. Betul. Ya, sampai ada sahabat kami itu namanya Ibu Vera, usia sudah 60-an. Saat ini dia hidup sendiri loh, tidak punya anak, tidak punya suami gitu. Selama ini kan hidup mengandalkan dari hasil dari tabungan yang di Wanarta. Sekarang hidupnya apa, Mas? Saya kebayang. Dia bilang, Butin, saya hidup dari sebagai reseller rujak. Satu rujak itu 5.000. Mungkin teman-teman apakah makan rujak tiap hari? Saya sebulan sekali enggak kali. Nah, dari situ saya punya tekad untuk saya harus berjuang. Saya harus memperjuangkan teman-teman. Apalagi Mas Jaya lagi sidang keberapa ya? Desember tahun lalu, sahabat kami ya, Pak Dedi, yang hari ini tepat berulang tahun. Kita kebenaran banget ya. Pada hari ini dia ulang tahun, dia meninggal di pengadilan. Gimana itu menyayat hati kami. Pengadilan itu menurut saya orang yang buta hukum lah ya, adalah daerah yang sangat steril. Tidak boleh loh ada korban jiwa di situ. Betul. Meninggal. Mencari keadilan. Dalam mencari keadilan. Saat itu jujur,
Iya. dorong-dorongan sama tim likuidasi yang mewakili Wana Arta. Iya. Sangat sedih. Betul. Capek ya, kita sudah berkorban untuk mengawal sidang ini. Kita sudah berkorban banyak waktu, tenaga, ya materi. Iya. Dengan satu harapan, uang kami kembali. Iya. Ya, mungkin Mas Jaya boleh ya saya menghimbau OJK. Boleh. Ya. Silakan. Ya, kepada para pejabat OJK. Saya paling ini ya OJK lah ya yang menjadi fokus saya. Iya. Karena saya tuh mantan pegawai Wana Arta loh, Mas Jaya. Oh. Wih. Saya mantan karyawan Wana Arta. Walaupun di Wana Arta tidak lama. Iya. Saya masuk ke Wana Arta sebagai seorang profesional. Iya. Saya masuk Mei 2018 dan Juni 2019 saya resign. Iya. Menurut Mas Jaya, saya mantan karyawan Wana Arta bisa ketipu, kok bisa ya gitu kan? Nah, saya juga mau bertanya barusan nih. Ya, Karena label OJK. karena gini, yang saya tahu itu Wana Arta kan di bawah penguasaan OJK, Mas. Iya, benar. Ya. Betul. Dan saya tuh kalau OJK lagi audit, ruangannya di sebelah ruangan saya. Oh. Itu si OJK kalau audit, Prof, bisa 1 bulan full loh, Prof. Wih. Nah, Luar biasa. sekarang 2019 sih Juni 2019 saya resign kan. OJK tuh masih beberapa bulan lalu tuh masih audit. Masih ya. Nah, pertanyaan saya, tidak tahu gitu dia auditnya benar-benar mengaudit atau hanya formalitas karena kewajiban OJK mengaudit perusahaan-perusahaan, perbankan, asuransi. Iya. Betul. Betul. Karena apa? Dalam hitungan bulan kolaps. Nah, Saya ingat itu Februari 2020 Wana Arta sudah gagal bayar. betul. Saya di Wana Arta dan kenapa ini saya mantan karyawan Wana Arta dan saya yakin bahwa perusahaan yang sekarang saya kerja di Wana Arta itu perusahaan yang sangat sehat. Sorry Mas Jaya, Iya. saya bukan orang finance. Ya. Jadi saya kan nggak tahu dalam-dalamnya. Betul, betul. Gila, Ada gue aja, OJK. aku karyawannya gitu, mantan karyawan juga ketipu istilahnya kan. Setiap tahun Apalagi berubah seorang penghargaan. Evelyn Petruska itu sangat agamis sekali. Itu membuat saya trust kan. Iya, keras. Selain ada label OJK, Evelyn Petruska itu orang yang sangat agamis sekali. Gitu loh. Ulang tahun Wana Arta tuh bukan hura-hura, panggil anak-anak yatim piatu. Pokoknya yang sosial deh. Sosial agamis ya. Ya. Bahkan saya mungkin masuk dalam jajaran ya pejabat di Wana Arta lah ya. Saya tuh hampir setiap hari makan siang itu dengan Reza, anaknya Evelyn yang sekarang DPO. DPO juga ya. Iya. Reza Petuska, Eh, Pak Yanes, CEO-nya, ada Pak Heriawan. Kita kalau makan siang tuh berempat. Saya wanita satu-satunya, paling cantik karena wanita satu-satunya. Gitu loh. Iya. Gila nggak, itu aja saya ketipu gitu. Tega ya sampai aku WAT, lu tega ya nipu gue ya gitu kan. Itu yang nggak habis pikir. Jadi saya sih sangat berharap dan saya punya optimisme yang sangat kuat dengan didampingi Firman. oleh Prof Firman yang ya Prof, thank you ya Prof sudah berjuang membantu kami. Saya sangat optimis bahwa Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masa pemerintahannya, bahkan mungkin kalau belum selesai saya berharap Pak Prabowo yang melanjutkan akan peduli sama nasib kami. Mas Jaya, korban-korban Wana Arta ini betul sebelumnya orang yang mampu. Kalau orang nggak mampu nggak bisa nyimpan duit kan? Betul, saya setuju. Permasalahannya duitnya semua ditaruh di Wana Arta. Nah, Sekarang mau hidup dari mana? iya. Cukup satu korban jiwa di pengadilan, belum korban-korban jiwa yang lain. Betul. Belum banyak yang suami istri bercerai, anaknya nggak bisa lanjut sekolah. Iya. Miris kan? Krisis kemanusiaan akibat masalah Wana Arta ini. Jadi Bener-bener itu hal yang sangat luar biasa. iya, jadi Putus ini skala. jadi ini yang tadinya masalah
tentang penyelewengan keuangan, akhirnya jadi krisis. Tadi Bapak Aaron bilang krisis kemanusiaan. Betul. Buat semuanya, karena Betul. berbicara ini adalah investasi, berbicara tabungan masa depan dari setiap keluarga-keluarga, setiap orang-orang yang berinvestasi ke Wanata hilang. Betul. Dan yang lucunya adalah, ini pertanyaan saya adalah kenapa si Evelyn Pestruska sampai saat ini masih di luar negeri? Ya, itu mungkin ada kekuatan yang sangat besar melindungi beliau mungkin ya, Mas Jaya ya, gitu. Kita makanya kenapa kita disebut sendal jepit, kan emang kita benar-benar ada di kaki, ada di bawah. Lawannya Injek. 15,9 triliun Ya, Bu. gitu. Ya, melawan orang yang punya uang, masih hidup hura-hura di Amerika sana, Iya. gitu ya. Nah itu saya sih sangat berharap gini, OJK tolong tanggung jawab Anda, empati Anda terhadap kami para korban. Karena kalau saya misalkan ini produk nggak ada pelindungan OJK, nggak ada label OJK deh, gua nggak akan beli, Mas Jaya. Betul. Kalau uang saya hilang, saya menginvestasikan uang saya, menabung ya, uang saya di perusahaan yang tidak ada label OJK, kalau hilang itu risiko Risiko saya. kita. Berarti saya Salahnya. beli Bodong. investasi bodong, Bang. Betul. Ini ada OJK. Tiap tahun terima penghargaan lagi. Ya, Nah. 2019 aja Wanata masih masuk red perusahaan asuransi terbaik. Dan masih sehat Ya. pada waktu itu. Ya, itu berarti kan Sehat laporannya tanda kutip. bohong. Sehatnya kita ya, berarti Sehat ada tanda kebohongan kutip. publik juga dong. Ya berarti auditnya benar kan diaudit? Iya, betul. Gitu loh, atau ada kong kali kong. Iya. Nah, kalau emang tidak ada kong kali kong, tolong kami. Kalau OJK tidak mau disebut ada kong kali kong sama pemilik Wanata Life, dalam hal ini Evelyn Pestruska, Malvet Petruska dan Reza. Res, lu teman gue masih si Res, lu mau nipu gue, ya. Saya berharap bener-bener OJK berada di pihak kami. Dan saya yakin kalau kita semua pemerintah mampu mengembalikan hak kami, kepercayaan terhadap dunia asuransi Indonesia akan meningkat kembali. Itu Bu. Saya bersyukur hidup saya masih bisa makan, masih bisa inilah. Tapi di belakang saya orang tua yang sudah tidak mampu. Itu yang membuat saya motivasi saya harus berjuang bersama teman-teman didampingi oleh Prof Firman. Yaitu tadi saya masih punya optimisme. Berarti seperti tadi slogan kami dari Petrus kami adalah titik koma, berarti masih ada koma, berarti ada solusi ya. Ya, setuju. Kita ada di titik koma. Saya yakin nggak sampai titik, tapi ada solusi. Dan saya sangat berharap ke depan dalam waktu cepat semua akan berbuah manis ya, Prof ya. Kita akan Terbuka kebenaran dan Ya. kita semua dapatin keadilan Bu. keadilan untuk kita semua. Ya. Gitu.